Pertama kali diperingati Maulid ini di zaman Daulah Fatimiyah pada abad yang keempat Hijriah, 400 tahun sesudah Nabi baru diadakan peringatan Maulid ini secara besar-besaran. Siapa yang mengadakan? Seorang raja, namanya Raja Said Al-Muzaffar, yang memerintah di kerajaan Arbiles, terletak di negeri Irak sekarang ini. Raja Said Al-Muzaffar itu ipar dari Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu pemimpin Palestina di waktu itu. Seorang pemimpin yang beradab, baik kepada kawan maupun lawan dia beradab. Tandanya Panglima Tentara Barat yang datang ke Palestina sakit. Apa kata tentara Salahuddin Al-Ayyubi? Wahai Bapak, kesempatan bagi kita sekarang menghancurkan musuh, karena panglimanya sakit. Kata Salahuddin Al-Ayyubi, tidak boleh. Orang yang teraniaya tidak boleh dianiaya. Begitulah akhlak Salahuddin, seorang pemimpin. Akhirnya Salahuddin itu menyamar bentuk dukun tabi ke daerah yang dikuasai oleh tentara barat. Maka di stop, tidak boleh masuk. Kata Salahuddin Al-Ayyubi, kenapa tidak boleh masuk? Karena panglima kami komandan sakit, saya bisa mengobat. Kalau diizinkan saya masuk, saya obat. Akhirnya diizinkan masuk. Maka dipertemukanlah oleh panglima sakit yang sakit. Diobatlah oleh Salahuddin Al-Ayyubi sampai sehat. Setelah sehat, apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Apa lagi tujuan Anda? Apa lagi maksud? Kata panglima itu, akan menangkap Salahuddin Al-Ayyubi. Tahukah Anda siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Tidak. Kalau saya tunjukkan Salahuddin Al-Ayyubi itu, mau. Sayalah yang Salahuddin Al-Ayyubi. Heranlah panglima. Kita kan sudah bermusuh, di saat engkau sempat membunuh aku, sedang terbaring di tikar di kasur, sempat membunuh, kesempatan untuk membunuh. Kenapa saya tidak dibunuh? Kata Salahuddin Al-Ayyubi, agama saya mempunyai satu peraturan. Apa peraturan? Orang yang teraniaya tidak boleh dianiaya. Akhirnya panglima itu malu dengan Salahuddin. Maka diperintahkanlah tentaranya kembali ke barat. Begitulah akhlak Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Raja Muzaffar yang mengadakan Maulid besar-besaran ipar dari Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana besarnya?
Sehingga Raja Muzaffar itu mengeluarkan dana 300.000 dinar untuk memperingati Maulid Nabi. Berapa? 300.000 dinar. 300. Oh, ini barang ya? Mau ibu. Berapa kok bilang ini? Peringati Maulid. 300.000 dinar bukan sedikit. Barak ke ibu keluarga. Jadi ibu ke barak kau keluarga. Lihat mu keluar. Hah? Aduh nak semua. Abarak keluar. Itulah kali pertama. Kali pertama diperingati Maulid ini secara besar-besaran pada abad yang keempat oleh Raja Muzaffar di negeri Irak. Berarti di waktu Nabi belum ada. Di zaman sahabat belum ada. Di zaman tabi'in belum ada. Di zaman tabi'in tidak ada. Pantas orang mengatakan sekarang memperingati Maulid ini bid'ah. Saya teringat. Memperingati Maulid bid'ah. Saya teringat. Fatwa yang macam itu saya teringat. Ini pantas. Masa Nabi belum, masa sahabat belum, masa tabi'in belum, masa tabi'in belum. Tetapi walaupun bid'ah, kita harus tahu berapa macam bid'ah. Bid'ah itu ada bid'ah yang dalalah, ada bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang hasanah baik. Bid'ah yang dalalah bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis yang sahih. Sementara memperingati Maulid ini tidak ada larangan Quran, tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Maka kita memperingati Maulid ini adalah bid'ah yang hasanah. Kalau diperinci lagi, bid'ah itu ada bid'ah yang haram, bid'ah yang makruh, bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah mubah. Harus 5 kalau kita perinci. Kata Nabi, kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah benar, itu bid'ah haram. Bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Bid'ah makruh, mengukir masjid ini dengan ayat Quran. Ibu ayat Quran kok. Yukir dengan ayat-ayat Quran, itu makruh. Bid'ah wajib, mempelajari ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu mantik, ilmu ma'ani. Tidak ada di pelajaran masalah ini. Itu wajib. Karena dengan ilmu itu bisa kita memahami Al-Quran. Kalau tidak pandai kita berilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu sastra Arab, tidak bisa kita menjelaskan masuk Quran. Kalau kita jelaskan, itu namanya tafsir bira'yi, tafsir menurut pendapat sendirian. Hukumnya tidak boleh. Man fassara al-Qur'ana bira'yi falyatabawa maq'adahu minan. Siapa yang mentafsirkan Quran menurut kemauannya,
maka hendaklah cari tempat duduk di neraka. Ini kalian ilmu yang bersangkut dengan Al-Quran itu adalah bid'ah wajib. Ada lagi mubah, boleh saja. Apa contohnya? Nabi tidak pernah makan semewah kita makan. Sambal Nabi hanya 1-2. Kita sambal kita banyak. Itu mubah saja, asal tidak mubazir. Jadi 5 macam bid'ah. Jadi kita memperingati Maulid ini memang bid'ah, tapi bid'ah yang baik, bid'ah sunnah. Karena didorong oleh cinta kita kepada Nabi. Ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi Muhammad itu bukanlah orang biasa. Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi sudahnya. Di samping nabi terakhir, rasul terakhir. Berapa banyak nabi? Saya tahu. Berapa banyak nabi dia tahu? Hah? Ibu boleh tahu? Berapa banyak nabi? Wa minhum naqussu 'alaika ya Muhammad. Di antara mereka kami ceritakan kepada engkau hai Muhammad. Wa minhum lam nuqassis 'alaik. Sebahagian tidak kami ceritakan. Yang 25 itu yang diceritakan. Yang wajib kita ketahui. Tapi sebenarnya yang nabi itu sebanyak 124.000. Banyak nabi. Nabi itu sebanyak 124.000, tapi yang diceritakan tidak sebanyak itu. Dan Rasul sebanyak 313. Kata setengah pendapat 314. Kata setengah pendapat 315. Dan seluruh Nabi itu berlain-lain tingkatannya. Dari yang sekian ribu itu yang sangat mulia yang 25. Siapa Nabi yang beliau? Ibu, siapa Nabi yang beliau? Nabi Adam, siapa? Hah? Idris. Shish. Siapa? Coba sampai dia beliau. Itu yang diceritakan. Jadi yang sekian ribu itu 124.000 nabi, 313 atau 14 rasul, 25 yang diceritakan itu yang lebih. Yang 25 itu ada pula yang lebih.